Mengapa ada orang yang seolah tidak pernah benar-benar kekurangan? Bukan karena mereka selalu bekerja lebih keras, bukan karena mereka selalu lebih pintar, dan bukan pula karena keberuntungan yang membuntuti mereka setiap waktu. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Sebuah medan halus yang mengelilingi diri mereka, tenang, stabil, dan secara misterius membuat kesempatan datang tanpa dipanggil. Dalam ilmu batin, keadaan ini tidak disebut nasib baik. Ia disebut medan energi yang selaras dengan kelimpahan. Kebanyakan orang mengejar uang seperti mengejar bayangan di sore hari. Mereka berlari lebih cepat, berharap bayangan itu bisa ditangkap. Namun semakin dikejar, semakin jauh terasa. Ilmu batin justru mengajarkan kebalikannya. Bukan bayangannya yang dikejar, tetapi sumber cahayanya yang diatur. Kelimpahan bukan sekadar soal jumlah. Ia adalah respons. Respons terhadap keadaan batin. Respons terhadap getaran yang terus-menerus Anda pancarkan, bahkan saat Anda diam. Bayangkan diri Anda seperti sebuah magnet. Magnet tidak berteriak memanggil logam. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan logam yang sesuai akan mendekat. Pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak? Pertanyaannya adalah, medan seperti apa yang sedang saya pancarkan? Dalam video ini, kita akan menyingkap apa sebenarnya yang dimaksud dengan medan energi dalam ilmu batin. Mengapa sebagian orang tanpa sadar memancarkan frekuensi kekurangan? Dan bagaimana secara sadar mengaktifkan medan yang membuat kelimpahan merasa nyaman untuk mendekat dan menetap. Ini bukan tentang ritual rumit, bukan tentang sugesti kosong, dan bukan tentang optimisme semu. Ini tentang memahami hukum batin yang bekerja sunyi, namun konsisten. Jika Anda bersedia melihat lebih dalam, Anda mungkin akan menyadari, kelimpahan tidak pernah benar-benar menjauh. Ia hanya menunggu medan yang tepat untuk beresonansi. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin melihat sejauh mana resonansi pembahasan ini menyebar. Dari kota kecil yang sunyi, sampai pusat kota yang hiruk-pikuk. Karena hukum batin tidak mengenal jarak. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Konsep tentang medan energi bukanlah gagasan modern. Dalam berbagai tradisi kebijaksanaan kuno, manusia selalu dipahami bukan hanya sebagai tubuh fisik, tetapi sebagai pusat getaran halus. Dalam tradisi Taoisme kuno, dikenal konsep Qi, energi hidup yang mengalir melalui tubuh dan memengaruhi realitas seseorang. Dalam ajaran yoga kuno dari India, dikenal istilah prana, energi vital yang membentuk kualitas pengalaman hidup. Bahkan dalam khazanah tasawuf dan ilmu hikmah, manusia dipandang memiliki cahaya batin yang menentukan daya tarik kehidupannya. Ilmu batin Nusantara juga memiliki pemahaman serupa. Meski sering disampaikan dengan bahasa berbeda, manusia memancarkan getaran dari keadaan batinnya. Batin yang gelisah memancarkan kekacauan. Batin yang penuh kekurangan memancarkan ketakutan. Dan batin yang selaras memancarkan daya tarik. Dalam perspektif esoterik, kelimpahan bukan sekedar hasil kerja luar, tetapi respons terhadap struktur energi dalam. Seperti benih yang hanya tumbuh di tanah yang sesuai, rezeki pun hanya menetap pada medan yang stabil. Inilah sebabnya, dua orang bisa bekerja di tempat yang sama, dengan usaha yang hampir sama, namun hasilnya berbeda. Perbedaannya bukan selalu pada tindakan lahiriah, tetapi pada konfigurasi batiniah. Memahami konteks ini penting, karena tanpa pemahaman filosofis, praktik hanya menjadi teknik kosong. Dan ilmu batin tidak pernah mengajarkan teknik tanpa kesadaran. Jika Anda siap, kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana sebenarnya medan itu dibentuk, diperkuat, dan diselaraskan.
Sebelum kita masuk ke prakteknya, tarik napas perlahan. Biarkan bahu Anda turun. Longgarkan rahang. Lepaskan ketegangan kecil yang mungkin tanpa sadar Anda tahan sejak tadi. Jika memungkinkan, dengarkan bagian ini dengan lebih tenang. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar informasi, melainkan penyelarasan. Ilmu batin selalu dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran hanya muncul saat batin cukup hening. Langkah pertama bukan menarik kelimpahan. Langkah pertama adalah menghentikan kebocoran energi. Banyak orang tanpa sadar hidup dalam frekuensi kekurangan. Mereka terus-menerus memikirkan apa yang belum ada, apa yang kurang, apa yang hilang. Pikiran ini terlihat wajar, tetapi dalam ilmu batin, pikiran yang berulang adalah siaran energi. Seperti radio yang terus memutar satu frekuensi, batin Anda sedang mengirimkan sinyal yang sama ke ruang tak terlihat. Latih ini. Setiap kali muncul pikiran kekurangan, jangan dilawan. Sadari, amati, lalu alihkan dengan satu kalimat penyeimbang. Aku cukup saat ini. Bukan untuk membohongi diri, tetapi untuk menstabilkan medan. Stabilitas adalah fondasi magnetisme. Langkah kedua, yaitu menguatkan pusat batin. Dalam ilmu batin, manusia memiliki pusat kesadaran. Titik hening di dalam diri yang tidak terguncang oleh situasi luar. Medan energi yang kuat bukan dibangun dari ambisi, melainkan dari pusat yang stabil. Latihan sederhana. Duduk tenang 5-10 menit setiap hari. Fokus pada napas. Rasakan area dada atau solar plexus sebagai pusat energi. Bayangkan cahaya lembut mengembang dari pusat itu. Jangan dipaksa. Biarkan terasa alami. Ketika pusat batin stabil, Anda tidak lagi memancarkan kebutuhan mendesak. Dan kebutuhan mendesak adalah sinyal kekurangan. Kelimpahan tidak tertarik pada keputusasaan. Ia tertarik pada ketenangan. Langkah selanjutnya, menyelaraskan emosi dengan realitas yang diinginkan. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mencoba berpura-pura kaya. Itu bukan ilmu batin. Yang dilakukan di sini bukan pura-pura memiliki, tetapi belajar merasakan emosi stabil yang biasanya muncul saat seseorang merasa aman secara finansial. Coba tanyakan pada diri Anda, jika kondisi finansialku stabil, bagaimana rasanya di tubuhku? Ringan? Tenang? Tidak tergesa? Sekarang, latih rasa itu, bahkan sebelum kondisi luar berubah. Karena dalam hukum batin, emosi adalah cetakan awal realitas. Langkah keempat, membersihkan energi iri dan ketakutan tersembunyi. Kelimpahan tidak hanya soal menarik, tetapi juga soal tidak menolak. Tanpa sadar, banyak orang menyimpan penilaian negatif terhadap orang yang berkelimpahan. Mereka menganggap kaya itu sombong, tamak, atau tidak spiritual. Penilaian ini menjadi penghalang internal. Latih ini secara jujur. Sadari apakah ada rasa iri ketika melihat orang sukses. Jangan menghakimi diri. Ganti dengan doa batin sederhana. Semoga ia diberkahi, dan aku pun selaras dengan keberkahan. Ini bukan moralitas. Ini penyelarasan frekuensi. Langkah terakhir adalah konsistensi getaran, bukan intensitas sesaat. Kesalahan umum adalah terlalu semangat di awal, lalu kembali ke pola lama. Medan energi dibentuk oleh konsistensi, bukan ledakan motivasi. Lebih baik 10 menit kesadaran setiap hari daripada 1 jam praktek penuh ambisi lalu hilang. Ingat ini, magnet tidak menjadi kuat karena sesekali aktif. Ia kuat karena sifatnya stabil. Jika Anda benar-benar mempraktikkan ini, sesuatu yang halus akan mulai berubah. Bukan langsung angka di rekening, tetapi cara Anda merespons dunia. Dan perubahan respons itu adalah tanda pertama bahwa medan mulai aktif. Di segmen berikutnya, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi
ketika medan energi kelimpahan mulai terbentuk, dan perubahan apa yang akan Anda alami, baik secara batin maupun nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda kembali fokus. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiran yang tadi sempat mengembara kembali ke sini. Apa yang akan kita bahas sekarang adalah inti dari semuanya. Karena banyak orang melakukan praktik, tetapi tidak benar-benar memahami apa yang sedang berubah di dalam dirinya. Sekarang dengarkan dengan tenang. Ketika Anda mulai menstabilkan batin, menghentikan getaran kekurangan, dan melatih pusat energi Anda, perubahan pertama yang terjadi bukanlah di luar. Ia terjadi di dalam sistem persepsi Anda. Ilmu batin mengajarkan bahwa realitas luar tidak berdiri sendiri. Ia dipersepsi melalui struktur batin. Ketika medan Anda lemah, dunia terlihat penuh ancaman, persaingan, dan kekurangan. Ketika medan Anda stabil, dunia yang sama mulai terlihat penuh kemungkinan. Perhatikan ini baik-baik. Bukan dunia yang berubah terlebih dahulu. Cara Anda membacanya yang berubah. Dan perubahan cara membaca realitas ini sangat halus. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi tanda-tandanya jelas. Anda menjadi lebih tenang ketika menghadapi tekanan finansial. Anda tidak lagi panik ketika peluang belum datang. Anda berhenti membandingkan diri secara obsesif. Mengapa ini penting? Karena kepanikan adalah sinyal energi yang kacau. Dan energi yang kacau tidak mampu membentuk resonansi yang stabil. Bayangkan sebuah danau. Jika permukaannya beriak dan bergelombang, ia tidak bisa memantulkan cahaya dengan jelas. Tetapi ketika danau itu tenang, ia memantulkan langit dengan sempurna. Batin Anda adalah danau itu. Ketika ia tenang, ia mulai memantulkan peluang yang sebelumnya tak terlihat. Inilah perubahan kedua yang mulai terjadi. Anda mulai menyadari peluang yang dulu terlewat. Bukan karena peluang itu baru muncul, tetapi karena sebelumnya Anda terlalu sibuk dengan ketakutan. Medan energi yang aktif memperluas kesadaran selektif Anda. Anda lebih peka terhadap percakapan yang relevan, lebih peka terhadap intuisi kecil, lebih peka terhadap momen yang terasa tepat. Dalam ilmu batin, ini disebut sinkronisitas batin. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tetapi kebetulan hanyalah nama yang diberikan pada hukum yang belum dipahami. Ketika medan Anda selaras, hidup mulai terasa lebih teratur. Bukan berarti tanpa tantangan, tetapi tantangan tidak lagi mengguncang identitas Anda. Dan inilah bagian penting yang sering tidak disadari. Saat Anda tidak lagi memancarkan kebutuhan mendesak terhadap uang, hubungan Anda dengan uang berubah. Uang tidak lagi menjadi simbol penyelamat. Ia menjadi alat. Ketika sesuatu tidak lagi Anda jadikan penyelamat, Anda berhenti memancarkan ketergantungan. Dan ketergantungan adalah frekuensi yang rapuh. Kelimpahan stabil hanya datang pada medan yang tidak rapuh. Perubahan berikutnya lebih dalam lagi. Anda mulai merasakan rasa aman yang tidak sepenuhnya bergantung pada angka. Ini bukan berarti Anda berhenti peduli pada finansial. Tetapi rasa aman Anda tidak lagi naik turun mengikuti saldo. Dan ketika rasa aman tidak terguncang, keputusan Anda menjadi lebih jernih. Keputusan jernih menghasilkan tindakan tepat. Tindakan tepat menghasilkan hasil yang lebih konsisten. Lihat polanya. Ilmu batin tidak pernah melompati sebab dan akibat. Ia hanya bekerja dari dalam keluar. Medan yang aktif, persepsi berubah, respons berubah, keputusan berubah, hasil perlahan berubah. Perubahan ini tidak selalu dramatis, tetapi ia stabil. Dan stabilitas adalah fondasi kelimpahan yang menetap. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas sisi yang jarang diungkap, tentang paradoks kelimpahan, jebakan spiritual yang halus, dan mengapa sebagian orang justru kehilangan rezeki setelah merasa medannya aktif. Tetap fokus, karena pemahaman berikutnya akan menentukan apakah medan yang Anda bangun akan bertahan
atau kembali melemah. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda benar-benar hadir. Jika sejak tadi Anda masih menonton video ini, itu adalah penegasan batin bahwa Anda memilih untuk sadar. Karena bagian ini adalah bagian yang paling halus. Banyak orang melewatkannya, lalu bertanya, mengapa kelimpahan yang sempat terasa mendekat justru menjauh kembali? Sekarang, dengarkan dengan perlahan. Ada satu paradoks dalam ilmu batin yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang terobsesi untuk mengaktifkan medan kelimpahan, semakin ia tanpa sadar memancarkan sinyal bahwa ia belum merasa cukup. Dan medan yang dibangun di atas dorongan tersembunyi ini rapuh. Inilah jebakan spiritual yang halus. Seseorang mulai berlatih, ia merasa lebih tenang, peluang kecil mulai datang. Ia mulai percaya medannya aktif. Tetapi diam-diam muncul rasa ingin membuktikan, ingin melihat hasil lebih cepat, ingin memastikan bahwa teknik ini berhasil. Ketika keinginan membuktikan ini muncul, getaran berubah, tenang berubah menjadi tegang, stabil berubah menjadi menunggu, selaras berubah menjadi mengharapkan. Perubahan ini sangat tipis, tetapi dalam medan energi, pergeseran kecil bisa mengubah resonansi secara keseluruhan. Bayangkan Anda memegang kompas. Sedikit saja arahnya bergeser, perjalanan panjang akan membawa Anda ke tempat yang sangat berbeda. Begitu pula medan batin. Kelimpahan sejati tidak tertarik pada medan yang sedang menunggu hasil. Ia tertarik pada medan yang sudah merasa utuh. Ini bukan berarti Anda berhenti memiliki keinginan. Tetapi keinginan Anda tidak lagi dilandasi kekosongan. Ada perbedaan antara ingin dari rasa kurang dan ingin dari rasa penuh. Orang yang ingin dari rasa kurang berkata dalam batinnya, "Aku butuh ini supaya aku aman." Orang yang ingin dari rasa penuh berkata, "Aku sudah aman, ini hanya perluasan." Energi dari dua kalimat itu sangat berbeda. Dan inilah aspek yang jarang dipahami. Kelimpahan yang datang dari medan stabil cenderung bertahan. Kelimpahan yang datang dari medan tegang cenderung cepat hilang. Mengapa? Karena alam selalu mencari keseimbangan. Jika uang datang kepada seseorang yang batinnya belum stabil, uang itu justru memperbesar ketidakstabilan. Ia menjadi sumber kecemasan baru, ketakutan kehilangan meningkat, dan tanpa sadar, orang tersebut kembali memancarkan frekuensi rapuh. Akhirnya, aliran itu melemah. Inilah sebabnya sebagian orang pernah mengalami masa rezeki deras, lalu tiba-tiba merosot. Bukan semata karena faktor luar, tetapi karena medan dalamnya belum cukup kuat menahan intensitas energi yang datang. Medan energi bukan hanya tentang menarik, ia tentang kapasitas menampung. Semakin stabil batin Anda, semakin besar kapasitas itu. Ada satu lagi nuansa penting. Kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk uang langsung. Kadang ia hadir sebagai koneksi baru, wawasan baru, keberanian baru, atau keputusan tepat yang diambil pada waktu yang tepat. Jika Anda terlalu terpaku pada satu bentuk, Anda bisa melewatkan bentuk lainnya. Itulah mengapa dalam ilmu batin, keterbukaan adalah bagian dari magnetisme. Sekarang tanyakan pada diri Anda secara jujur. Apakah saya membangun medan ini dengan ketenangan atau dengan kegelisahan yang terselubung? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah hidup finansial Anda dalam jangka panjang. Tetaplah di sini, tetap dengarkan sampai akhir, karena di segmen penutup, kita akan merangkum seluruh hukum batin ini menjadi satu kesadaran utuh, kesadaran yang bisa Anda bawa keluar dari video ini dan mulai hidupkan dalam keseharian. Jangan hanya mengerti, rasakan. Sekarang kita telah sampai di bagian akhir. Mari kita hening sejenak dan melihat kembali apa yang telah kita buka bersama. Kita memahami bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar dengan tenaga, melainkan sesuatu yang merespons keadaan batin. Kita melihat bahwa medan energi bukan konsep simbolis, tetapi struktur halus dari pikiran, emosi, dan persepsi yang terus-menerus memancarkan sinyal ke kehidupan. Kita belajar bahwa medan yang lemah
lahir dari ketakutan dan kekurangan. Medan yang stabil, lahir dari rasa cukup dan pusat batin yang tenang. Kita juga menyadari bahwa praktik bukan tentang berpura-pura kaya, melainkan tentang menstabilkan rasa aman sebelum bukti luar muncul. Karena rasa aman itulah fondasi magnetisme. Dan yang paling penting, kelimpahan bukan hanya tentang menarik, tetapi tentang kapasitas menampung. Banyak orang ingin aliran besar, tetapi belum memperluas wadahnya. Wadah itu adalah kestabilan batin. Tanpa kestabilan, apapun yang datang akan terasa mengancam. Dengan kestabilan, bahkan sedikit pun terasa cukup. Dan justru karena rasa cukup itulah, aliran menjadi lebih lancar. Bayangkan diri Anda seperti tanah. Jika tanah kering dan retak, hujan deras justru merusaknya. Tetapi jika tanahnya subur dan siap, hujan sekecil apapun memberi kehidupan. Medan energi adalah kesuburan batin Anda. Mulai hari ini, mungkin perubahan tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi Anda akan merasakannya dalam respons Anda, dalam cara Anda memandang peluang, dalam cara Anda menghadapi ketidakpastian, dalam keputusan-keputusan kecil yang terasa lebih jernih. Dan keputusan kecil yang jernih, jika dikumpulkan dalam waktu panjang, membentuk arah hidup yang berbeda. Ilmu batin tidak pernah bekerja secara terburu-buru. Ia bekerja seperti akar pohon, diam, tidak terlihat, tetapi memperkuat struktur sebelum batangnya tumbuh tinggi. Jika Anda benar-benar mengaktifkan medan ini, Anda tidak hanya sedang menarik kelimpahan finansial, Anda sedang membangun fondasi batin yang membuat kelimpahan bisa tinggal tanpa mengguncang Anda. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan lebih banyak, tetapi apakah medanku sudah cukup tenang untuk menampungnya? Renungkan itu, karena mungkin kelimpahan tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu Anda menjadi stabil.